Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Tahukah Anda, ternyata kodam leluhur mempunyai cara tersembunyi jika ingin berkomunikasi dengan manusia. Cara tersebut sangat beragam dan terkadang sangat membingungkan. Sebagai orang awam, mungkin kita semua belum menyadari hal ini. Lalu bagaimana cara tersembunyi jika kodam leluhur ingin berkomunikasi dengan kita? Tonton sampai habis. Kodam adalah istilah yang disebutkan untuk makhluk gaib yang mendampingi seorang manusia. Kodam dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu merupakan turunan dari leluhur kita di masa lalu. Menurut Primbon Jawa, kodam leluhur adalah makhluk turunan leluhur yang bertugas untuk melindungi seseorang atau anak cucunya. Menurut Primbon Jawa, ternyata setiap manusia mempunyai kodam yang secara alamiah berada di dalam dirinya, atau biasa disebut dengan sedulur papat limo pancer. Kodam ini tentu akan berusaha untuk menuntun orang terpilih tersebut agar bisa menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik secara rohani maupun jasmani. Untuk mengetahui bahwa kodam leluhur ingin berkomunikasi dengan kita, ternyata bisa diketahui dari beberapa tanda dan ciri-ciri. Namun, kebanyakan orang pasti belum sadar karena metode yang digunakan kodam dalam membimbing manusia sangat bermacam-macam dengan tingkat kejelasan yang beragam juga. Beberapa di antaranya dilakukan dengan sangat tersirat, sehingga membuat orang yang dilindungi pun tidak mengetahui hal ini. Lantas, bagaimana cara kodam ingin berkomunikasi dengan manusia? Inilah 6 cara tersembunyi jika kodam leluhur ingin berkomunikasi dengan kita. Cara pertama, jika kodam ingin berkomunikasi dengan kita adalah muncul bau wewangian yang sangat harum. Hal ini biasanya terjadi saat Anda sedang berada di suatu tempat. Misalnya saat Anda berada di halaman rumah. Ketika Anda sedang duduk bersantai, tiba-tiba saja ada bau harum yang sangat menyengat. Bau itu seperti bau bunga yang sangat wangi. Terkadang Anda bisa dibuat bingung karena di sekeliling tidak ada orang dan tidak ada yang memakai wewangian tersebut. Jika pernah mengalami hal ini, berarti itu pertanda ada kodam di dekat kita. Bisa jadi hal ini merupakan cara tersembunyi kodam leluhur untuk berkomunikasi dengan Anda. Mungkin kita akan merinding jika mengalami hal ini. Namun jangan takut, selalu berdoa agar kita semua mendapat perlindungan dari Sang Pencipta. Cara selanjutnya, jika kodam ingin berkomunikasi dengan kita adalah telinga Anda berdengung secara tiba-tiba. Biasanya saat telinga Anda berdengung, kemudian Anda bisa mendengar sebuah bisikan yang masuk sampai ke dalam hati. Bisikan-bisikan itu seperti pesan penting dan sangat membuat kita bingung karena sangat membekas di dalam hati. Biasanya hal ini terjadi saat kita sedang ditimpa masalah dan mencari solusi. Jika pernah mengalami hal ini, berarti itu sebuah pertanda bahwa kodam leluhur ingin berkomunikasi dengan kita. Hal ini merupakan cara tersembunyi kodam leluhur untuk memberikan pesan melalui hati kita. Cara selanjutnya, jika kodam ingin berkomunikasi dengan kita adalah secara tiba-tiba Anda senang dan memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Menurut Primbon Jawa, ternyata bimbingan kodam leluhur dapat disampaikan melalui munculnya rasa empati tinggi yang sebelumnya tidak pernah dimiliki.
Perasaan tersebut akhirnya mendorong seseorang untuk memantapkan perilakunya agar bisa meringankan beban orang lain. Jika mengalami hal ini, berarti itulah cara tersembunyi kodam leluhur untuk berkomunikasi dengan kita. Anda mungkin belum menyadari hal ini sebelumnya. Selalu tingkatkan kepedulian terhadap orang lain agar Anda mendapat barokah dari setiap langkah yang Anda lakukan. Cara selanjutnya, jika kodam ingin berkomunikasi dengan kita adalah Anda mendapat sebuah masalah. Demi melindungi kebaikan hidup seseorang, ternyata kodam rela mendatangkan masalah kepada mereka. Namun masalah tersebut bukan sebagai sarana penyiksaan, tetapi sebagai peringatan agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya, jika Anda sering melanggar aturan atau berbuat kriminal, cepat atau lambat, kodam leluhur memastikan bahwa Anda akan dihukum oleh pihak berwajib. Masalah yang datang bertubi-tubi harus dilihat sebagai refleksi pada kualitas diri masing-masing. Tabiat buruk yang mendatangkan masalah dan renggangnya hubungan manusia dengan penciptanya harus segera diperbaiki. Jika pernah mengalami hal ini, berarti sebenarnya kodam leluhur selalu menemani Anda dimanapun berada. Dan mungkin itulah cara tersembunyi mereka untuk mengingatkan Anda dalam hal kebaikan. Cara selanjutnya, jika kodam ingin berkomunikasi dengan kita adalah kodam tersebut akan muncul di dalam mimpi. Menurut Primbon Jawa, jika kodam leluhur tidak langsung muncul di kehidupan nyata, ternyata mereka memiliki kemampuan untuk memasuki alam bawah sadar manusia. Dengan wujud yang berbeda-beda, mereka akan memberi nasihat yang bisa dipahami setelah kita bangun dari tidur. Biasanya mereka akan menampakkan wujudnya seperti memakai jubah hitam ataupun putih. Jika pernah mengalami hal ini, berarti itulah cara tersembunyi kodam leluhur untuk berkomunikasi dengan Anda. Biasanya kedatangan mereka adalah untuk memberikan sebuah solusi kepada kita. Cara terakhir, jika kodam ingin berkomunikasi dengan kita adalah kepekaan batin Anda akan meningkat. Saat seorang manusia yang didampingi kodam leluhur menghadapi masalah hidup, mereka mungkin lebih bisa mendengar suara batin dan intuisi dibandingkan pemikiran logis yang ada di kepalanya. Solusi yang ditawarkan oleh kodam leluhur biasanya disampaikan melalui metode komunikasi yang tidak langsung. Setelah bisa melalui proses itu, selanjutnya kepekaan batin Anda akan meningkat, sehingga Anda bisa menjadi seseorang yang peka terhadap kondisi dan situasi. Jika pernah mengalami hal ini, berarti sebenarnya ada kodam leluhur yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Anda harus selalu berdoa dimanapun berada, agar Sang Pencipta memberi perlindungan terbaik. Itulah 6 cara tersembunyi jika kodam leluhur ingin berkomunikasi dengan kita. Apakah Anda pernah mengalami beberapa tanda ini? Mungkin Anda pernah mengalami, namun belum menyadari hal itu. Selalu tingkatkan ibadah kita agar Sang Pencipta selalu memberi perlindungan dan petunjuk. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.